Diceritakan bahwa pada zaman dahulu di sebuah hutan hiduplah seorang perempuan muda berparas cantik yang bernama Dayang Sumbi. Konon ia adalah putri dari Raja Sungging Perbangkara, yakni seorang raja di Tatar Sunda yang berkuasa pada saat itu. Dayang Sumbi hidup di dalam hutan seorang diri karena atas keinginannya sendiri. Karena ia ingin menghindar dari perebutan sejumlah lelaki yang ingin melamar dan mengawininya. Di dalam hutan, pada setiap harinya, Dayang Sumbi pun melakukan berbagai kegiatannya, yaitu mencari bahan makanan, mencari kayu bakar, memasak, menenun, menjahit, dan menyulam. Hingga suatu hari, pada saat dirinya itu tengah asik menenun, tiba-tiba saja benda teropong alat tenunnya itu sempat terlempar hingga jauh keluar, bahkan akhirnya jatuh ke jurang yang cukup dalam, sehingga ia pun sempat merasakan kesusahan dan kebingungan untuk mengambilnya. Dan di dalam kebingungannya itulah maka Dayang Sumbi pun akhirnya sempat berujar bahwa bagi siapapun yang bisa mengambilkan dan mengembalikan alat penenunnya itu, jika ia seorang laki-laki, maka ia akan dipilihnya sebagai suami. Sedangkan bila mana ia perempuan, maka akan diangkatnya sebagai saudara. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba saja ada seekor anjing jantan berbulu hitam yang datang menghampirinya dengan menggigit benda teropongnya itu. Hingga karena demi menepati janjinya, maka Dayang Sumbi pun akhirnya sempat menjadikan anjing hitam yang kemudian diberikan nama si Tumang itu sebagai suaminya. Dan konon karena ternyata si Tumang itu pun merupakan anjing jelmaan dari seorang putra raja yang tengah mengalami kutukan, maka akhirnya Dayang Sumbi pun sempat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberikan nama Sangkuriang. Ketika mulai besar, bocah Sangkuriang ini pun akhirnya bisa membantunya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya itu, yakni seperti mencari kayu bakar dan mencarikan makanan dengan cara berburu. Hingga suatu hari, ketika Dayang Sumbi itu pun tiba-tiba saja menyampaikan keinginannya untuk bisa dicarikan hati rusa, maka dengan sangat sigapnya Sangkuriang pun menyanggupinya. Namun karena hingga hari menjelang sore
ternyata sempat tidak ada satu ekor pun rusa yang ditemuinya di hutan, maka akhirnya Sang Kuryang pun sempat membuat sebuah ulah nekatnya, yaitu ia sempat memanasi Tumbang, anjing peliharaan yang sebenarnya merupakan ayah kandungnya itu, sehingga mati terkapar. Dan dengan mengatakan bahwa itu adalah hati rusa sebagai hasil buruannya, maka Sang Kuryang pun akhirnya sempat memberikan bagian tubuh dan daging dari si Tumang yang telah dipotong dan dikulitinya itu kepada ibunya. Namun tatkala Dayang Sumbi itu pun akhirnya mengetahui bahwa daging dan hati yang telah dimasak dan dimakannya itu merupakan hati dan daging dari si Tumang, suaminya sendiri, maka dengan sangat marahnya ia pun sempat mengusir dan memukul bagian belakang kepala Sang Kuryang hingga terluka dan mengeluarkan banyak darah. Setelah kejadian itu, maka Sang Kuryang kecil pun akhirnya sempat pergi mengembara. Dan konon selama itu ia pun sempat belajar dan mempelajari ilmu-ilmu kesaktian tingkat tinggi, sehingga tatkala ia telah menjadi dewasa, akhirnya ia pun sempat menjadi seorang pendekar pengembara yang sangat sakti. Sementara itu, Dayang Sumbi pun akhirnya sempat pula pergi dengan maksud hendak mencari kembali anaknya itu. Namun karena luasnya hutan, maka ia pun akhirnya sempat mengalah pasrah. Dan sebagai pengalihan dari rasa kesal sekaligus kesedihannya itu, maka ia pun akhirnya sempat memilih jalan untuk mengasingkan diri dengan cara bertapa dan mendalami ilmu kesaktian menjaga raga. Sehingga meskipun usianya itu sebenarnya sudah mulai menjadi tua, namun karena ilmu kesaktian yang dimilikinya itu, maka ia pun masih pula tampak sebagai seorang gadis yang muda. Hingga suatu ketika di sebuah lokasi hutan yang berbeda, pada saat Sang Kuryang dan Dayang Sumbi itu pun akhirnya saling berjumpa, maka di antara mereka pun malah sempat pula tumbuh rasa yang saling suka, sehingga akhirnya mereka pun sempat menjalin hubungan asmara. Namun ketika akhirnya Dayang Sumbi pun sempat mengetahui bahwa Sang Kuryang itu adalah merupakan anaknya, yaitu dengan melihat bekas luka yang ada di bagian belakang kepalanya, maka ia pun akhirnya sempat memutuskan hubungan cintanya itu. Tapi karena Sang Kuryang itu pun sempat membantah dan merasa tidak percaya, maka Dayang Sumbi pun akhirnya sempat mengajukan sebuah persyaratannya yang cukup berat,
yakni ia meminta dibuatkan sebuah danau yang luas dan juga perahunya yang besar. Namun semuanya itu harus bisa selesai dalam satu malam itu saja, sehingga keesokan harinya jika mereka menikah, maka itu pun telah bisa dipergunakannya. Dan karena rasa cintanya, maka sang Kuryang pun akhirnya sempat pula menyanggupinya, di mana ia sempat mengerahkan segenap ilmu kesaktian yang dimilikinya dan juga sempat memintakan bantuan kepada para makhluk siluman gaib yang telah ditundukkannya untuk bisa membantu membuatkan persyaratan yang dimintakannya itu. Sehingga karena ternyata sang Kuryang dan para makhluk silumannya itu nyaris bisa menyelesaikan semua permintaannya, maka dengan penuh resah Dayang Sumbi pun akhirnya sempat pula mencari cara untuk bisa menggagalkannya. Yakni ia sempat lari ke arah timur. Lantas dengan kemampuan ilmu yang dimilikinya, maka ia pun sempat membuat semacam pancaran cahaya dan membangunkan ayam-ayam hutan agar di tengah malam itu mereka bisa berkokok sebagai penanda bahwa hari telah mulai pagi. Hingga karena sempat melihat adanya sorotan cahaya yang terang di ufuk timur dan juga kokokan-kokokan ayam-ayam jantan di segenap penjuru hutan itu, maka para makhluk siluman yang tengah asik bekerja itu pun akhirnya pada berlari ketakutan, karena mereka sempat menyangka bahwa hari memang telah menjelang siang. Demi mengetahui hal itu, maka dengan sangat marahnya, sang Kuryang pun akhirnya sempat menendang perahu yang belum selesai dibuatnya itu, sehingga perahu itu pun akhirnya terlempar jauh dan jatuh di kawasan utara, namun posisinya yang menjadi terbalik atau tertelungkup. Dan konon karena berkat ilmu kesaktian yang dimiliki oleh sang Kuryang itu, maka ongokan perahu itu pun akhirnya sempat diubahnya, sehingga wujudnya menjadi sebuah gunung yang sangat besar, yaitu yang kemudian dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu tersebut.